Di pagi hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan 12 syaraf kranial yang dimana fungsinya itu untuk menilai 12 syaraf kranial yang ada di Bapak. Baik, jadi yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfactorius. Jadi Bapak tolong tutup matanya. Terus ini bawa apa ya Bapak? Ya, ditutup hidungnya Pak. Minyak kayu putih loh. Oke, yang sekarang sebelahnya Pak. Minyak kayu putih loh. Baik, jadi untuk nervus satunya, nervus olfactoriusnya itu normal. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan nervus opticus. Nah, jadi yang kita perlukan adalah yang pertama lampu. Nah, jadi kita lihat dulu, kita inspeksi bagian matanya, apakah ada kekeruhan pada bagian lensa matanya. Tidak ada kekeruhan, tidak ada pendarahan, tidak ada kelainan. Baik. Nah, selanjutnya itu pasien diminta untuk menutup satu matanya, lalu kita periksa dengan jarak. Yang pertama itu kita lakukan dengan jarak 1 meter, selanjutnya 2 meter, dan selanjutnya 3 meter. Baik Bapak, ini misalnya ini 3 meter. Ini berapa Bapak? 3. 3. Selanjutnya kita lakukan ke 2 meter, 3 meter. Nah, dilakukan untuk kedua matanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Nervus 3 adalah okulomotor, 4 adalah troklear, dan yang ke-6 adalah abusen. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan opak mata. Kita periksa dulu, inspeksi secara umum. Kita lihat palpebra normal pada kedua sisi. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pupil yang secara langsung dan tidak langsung. Yang secara tidak langsung, kita dari sebagian bagian lateral ke medial, itu yang sebagian kanannya. Baik, untuk pupilnya itu isokor untuk dua-duanya. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan akomodasi dan konvergensi. Untuk akomodasi, Bapak tolong dilihat jadi saya. Ya, terus ya Pak. Berarti nervus 4-nya itu normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bentuk bola mata, gerak bola mata untuk otot bola mata. Pemeriksaannya adalah kita melakukan jari kita ditempatkan di depan pasien, lalu kita memerintahkan pasien untuk mengikuti jari kita. Bapak tolong diikuti jari saya. Baik, lalu selesai ya Pak. Nah, jadi untuk pemeriksaan gerakan bola matanya juga itu normal. Jadi pemeriksaan selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan nervus kelima atau trigeminal. Kita melakukan pemeriksaan motorik, sensorik, dan refleks kornea. Yang pertama itu kita perlu alat-alatnya. Yang pertama barang yang halus dan juga yang cukup tajam. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan sensorik. Jadi Bapak tolong tutup matanya ya Bapak untuk motorik. Tolong dipejamkan yang kuat Pak. Jadi normal untuk motoriknya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik. Bapak tolong tutup matanya ya Pak. Apabila terasa, tolong bilang terasa Pak. Terasa. 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 Selanjutnya untuk yang pemeriksaan yang cukup tajam. Apakah sakit bagian sisi kanan dan kiri itu sama ya Pak? Kalau misalkan sama, tolong bilang Pak. Sama dong. Sama. Sama dong. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks kornea. Jadi pasiennya itu kita perintahkan untuk posisi
kepalanya menghadap kanan atau kiri, tergantung dengan keperluan kita memeriksa mata bagian kanan atau kiri. Bapak tolong menghadap ke arah kiri, saya ke kiri Bapak ya Pak. Lalu matanya tolong dibuka selebar mungkin. Ya Pak ya, Bapak tolong lihat ke arah sana Pak. Ya, baik. Untuk refleks retinanya normal. Sedangkan Bapak nggak ada Pak. Buka matanya yang lebar, ngeliat situ terus deh Pak. Ya, refleks matanya juga normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus ketujuh atau facialis. Yang pertama itu untuk pemeriksaan motoriknya. Jadi pasien kita perintahkan untuk mengerutkan dahi, untuk tersenyum dan menggelembungkan bagian pipi, lalu kita tekan sampai bisa keluar udara. Baik Bapak, sekarang tolong dikerutkan dahinya sambil rambutnya diangkat ya Pak. Oke, normal untuk kerutan dahinya. Selanjutnya Bapak tolong tersenyum Pak, yang lebar. Baik Pak, normal juga untuk bagian musculus orbicularis orisnya. Selanjutnya untuk Bapak tolong menggelembungkan pipinya Pak. Tahan ya Pak, yang kuat Pak. Normal juga untuk yang ketujuh. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian lidahnya. Kita teteskan cairan yang ada rasanya, baik itu asin, pahit, terus juga manis, pedas, asam. Bapak tolong tutup matanya sambil dijulurkan lidahnya ya Pak. Baik Pak, ini rasanya apa Pak? Pahit dok. Pahit. Baik, selanjutnya tolong sekali lagi Pak dijulurkan Pak lidahnya. Rasanya apa Pak? Manis dok. Manis. Oke, jadi itu untuk pemeriksaan nervus ke-7. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus ke-8 atau vestibulococlear. Jadi pada pemeriksaan ini kita akan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan Rina, yang kedua itu pemeriksaan Weber, yang ketiga pemeriksaan Swabber. Yang alat yang kita butuhkan adalah garputala. Jadi Bapak, untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan Rina ya Pak. Bapak kalau misalkan saya tempelkan garputala ini ke bagian tulang bagian belakang telinga Bapak, apabila Bapak mendengar, tolong kabarin saya. Dan apabila sudah hilang, tolong kabarin saya Pak. Saya deh Pak. Dengar Pak? Ya, baik, terdengar. Kalau sudah hilang, tolong bilang. Hilang. Terdengar Pak? Terdengar. Baik. Selanjutnya yang sebagian sebelah kanan ya Pak. Terdengar Pak? Terdengar. Apabila sudah selesai, tolong dikabarin. Baik, sudah selesai Pak. Terdengar Pak? Terdengar. Baik. Itu untuk pemeriksaan tes Rina. Apabila pasien mendengar, itu bisa atau Rina positif, berarti bisa normal ataupun tuli sensorik. Nah, selanjutnya kita melakukan tes Weber. Jadi pada tes Weber ini kita menempatkan garputala ini di bagian vertex pada pasien. Bapak tolong didengar Pak di bagian telinga kanan dan kiri, apakah suaranya sama ya Pak ya? Kalau misalkan sama, tolong bilang ya Pak. Sama. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan swabah. Pak, jadi nanti saya bakal yang pertama itu saya akan membunyikan garputala lalu menempelkan di bagian belakang telinga Bapak. Apabila terdengar, apabila Bapak terdengar, tolong bilang ke saya. Lalu setelah hilang juga tolong bilang ke saya Pak. Terdengar Pak? Terdengar. Hilang. Hilang. Baik. Pemeriksaan dilakukan di kedua sisi. Selanjutnya kita melakukan juga pada sama tes wabah juga, namun yang bagian pemeriksaan
suara pada gelombang udara. Bapak kalau misalkan mendengar, tolong kabari saya, dan apabila sudah tidak mendengar lagi bilang ya Pak. Dengar. Udah enggak? Pemeriksaan dilakukan pada kedua bagian. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 9 dan 10, yaitu faringeal dan vagus. Jadi pasien diperintahkan untuk mengeluarkan lidahnya secara sampai paling jauh. Tolong dijulurkan Pak. Oke, kita periksa, kita inspeksi pada bagian uvulanya dan pada bagian palatungnya. Bapak tolong bilang A. Oke, pada bagian uvulanya juga normal, pergerakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-11 atau accessorius. Jadi pada pemeriksaan itu kita akan melakukan pemeriksaan pada musculus sternocleidomastoideus dan juga pada musculus trapezius. Posisi pasien, Bapak ada ke kiri, tahan ya Pak. Kita periksa pada musculus sternocleidomastoideus. Kita palpasi. Kemudian ngadep ke kanan Pak. Kita cek pada musculus sternocleidomastoideusnya. Selanjutnya pemeriksaan musculus trapezius. Pak, tolong posisi badan Bapak kayak gini ya Pak, diangkat Pak, diangkat yang kuat ya Pak, tahan tangan saya Pak, dilawan tangan saya, silakan Pak. Oke. Pada pemeriksaan nervus ke-11 normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-12, yaitu hipoglossus. Jadi pada pemeriksaan ini Bapak tolong lidahnya benar Pak, diperlihatkan, kita inspeksi apakah normal ataupun ada trofi ataupun kelainan lainnya. Nanti Bapak lidahnya tolong digerakkan ke kanan, kiri, kanan. Oke. Selanjutnya Pak coba tolong ngomong R. Baik. Selanjutnya Pak tolong lidahnya dicoba mendorong ke bagian pipi sebelah kiri Pak. Ya, selanjutnya ke bagian kanan Pak. Jadi pada pemeriksaan nervus ke-12 hipoglossus normal, dan Pak alhamdulillah pemeriksaan yang sudah selesai, baik nervus 1 hingga 12 itu normal, tidak ada kelainan. Terima kasih Pak.